Tes nanti aja. Nanti kalau udah mau main. Bosan. Ya, apa? Nanti tak share. Jajan. Kan tinggal ini doang kan share ini terus masuk di situ. Apa kan? Share. Iya nanti share-nya belum. Nanti kan tinggal pencet ini share. Langsung mencet ini. Langsung ini udah. Ini pencet terus share wes. Terus kalau mau nanti di stop sini ada stopnya. Stopnya mana? Nanti kan nggak di share tadi.
Ryan Januar, moderator. Kurung suara kosan. Nggak ada sih tadi coba. Oh, ada itu. Yusan, mic-nya tolong dimatiin dulu. Matiin. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum webinar kali ini dimulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama-tama yaitu teman-teman harus memperhatikan penulisan nama pada saat yang harus sesuai dengan ketentuan. Contohnya 2024-0101-109 Marsha Eka Febrianti. Jadi NIM terlebih dahulu, kemudian nama masing-masing mahasiswa dan mahasiswi, dan yang kedua yang perlu kami informasikan pada sesi akhir atau di penghujung acara akan ada link daftar hadir yang akan dibagikan oleh panitia webinar yang dimana teman-teman diwajibkan untuk mengisi link tersebut sebagai syarat penerimaan sertifikat webinar pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, akan saya mulai webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayatnya, kita dapat mengikuti webinar yang bertemakan peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun generasi berkarakter. Yang kami hormati Ibu Dr. Ayu Larasati SSOS MIKOM selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan yang kami hormati dua narasumber kita pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Andes Heru Dwi Wahana MSc yaitu Purnawirawan TNI selaku narasumber pertama kita, dan Yusan Azasya Maizar yaitu mahasiswa Universitas Esa Unggul selaku narasumber kedua kita. Dan juga yang saya hormati rekan-rekan panitia kelompok saya. Dan juga para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Esa Unggul yang saya banggakan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ryan Januar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam webinar peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun generasi berkarakter. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Ya Allah, Tuhan semesta alam, kami mohon kepadamu agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat bagi kita semua. Berkahilah setiap langkah dan usaha kami, jauhkanlah kami dari segala hal yang buruk, dan hindarkanlah webinar ini dari segala gangguan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan kesehatan yang sempurna. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk menyempurnakan webinar pada pagi hari ini, marilah kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan para peserta webinar duduk dengan tegak dan sopan. Saya persilakan.
Baik. Oke teman-teman, selamat datang pada webinar yang bertemakan peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun generasi berkarakter pada hari Jumat 6 Desember 2024. Acara kita yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Dr. Ayu Larasati, SSOS MIKOM selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami persilakan. Baik, MC, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Heru Wahana MSc selaku Retired Indonesian Army. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan Ya, terima kasih juga Bu. Ya. di pagi hari ini. Salam kenal, salam hormat. Dan juga teman-teman semua dalam kelompok 1 yang telah mempersiapkan presentasi ujian akhir semester pada pagi hari ini dengan baik. Adapun tema yang diangkat untuk didiskusikan dan tentunya mengundang narasumber yang cukup banyak sharing pengalamannya pada tema peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun generasi berkarakter. Penting sekali kita mengetahui bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun generasi Z yang berkarakter baik. Baik, itu mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses untuk kegiatan hari ini. Saya persilakan kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih Ibu Ayu atas sambutannya. Kemudian sambutan dari Bapak Dr. Andes Heru Dwi Wahana MSc selaku narasumber pertama kita, kami persilahkan. Silakan Bapak Heru sambutannya. Sudah, slide saya udah kelihatan? Belum Sambutan ya? terlebih dahulu Bapak. Oh, sambutan terlebih Iya. dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Dr. Ayu Laraswati, SOS MIKOM, yang saya sayangi dan saya cintai saudara-saudara mahasiswa yang pada pagi hari ini sedang melaksanakan seminar. Saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan untuk memberikan sharing pengalaman, sharing informasi apa yang saya miliki kaitannya dengan pembinaan generasi muda, khususnya dalam meningkatkan peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun generasi berkarakter. Ini sangat penting sekali karena tantangan kita ke depan semakin berat. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu, pendidikan, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kecintaan terhadap bangsa dan negara, nasionalisme, itu harus benar-benar menjadi hal yang paling utama. Jadi saya menyambut gembira saya diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Itu sambutan saya, nanti kami lanjutkan lebih lanjut kepada materi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Ayu Laraswati dan saudara-saudara mahasiswa sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Heru atas sambutannya. Kemudian yang terakhir sambutan dari Yusan Azaz Syamaizar yaitu mahasiswa Universitas Esa Unggul selaku narasumber kedua kita, kami persilakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat pagi, salam hormat yang terhormat Dr. Anas Heru Wahana, MSc selaku narasumber, dan Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM selaku dosen pendidikan kewarganegaraan, dan teman-teman sekalian mahasiswa Esa Unggul yang saya banggakan. Saya berharap dalam webinar kali ini dapat mengambil banyak manfaat untuk generasi-generasi kita, generasi-generasi setelahnya, untuk menumbuhkan sifat nasionalis dan berkarakter bertanggung jawab untuk negara kita tetap cinta ini. Jadi saya berharap dengan materi yang saya sampaikan nanti dapat sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yusan atas sambutannya. Baiklah para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang menjadi peserta webinar pada pagi hari ini, perlu kami informasikan kepada teman-teman sekalian untuk menyalakan kameranya atau on cam menggunakan virtual background agar kita sama-sama interaktif bersama para narasumber kita. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi webinar kita yang akan diperkenalkan oleh moderator kita, yaitu Raihan Januar. Saya persilakan. Baik, terima kasih Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya selaku moderator pagi hari ini untuk mengucapkan selamat datang. Semoga kehadiran kalian semua membawa keberkahan bagi kita semuanya. Hadirin sekalian, untuk menyempurnakan webinar pagi hari ini, mari kita sambut Bapak Heru Dwi Wahana selaku Purnawirawan TNI. Untuk menyampaikan materi yang berjudul Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun generasi berkarakter. Bapak Heru, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada yang terhormat Dr. Ayu Laraswati sebagai dosen kewarganegaraan PKN, dan rekan-rekan saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa Esa Unggul. Pada pagi hari ini kita akan sharing, kita akan bagi pengalaman tentang kewarganegaraan. Namun sebelumnya saya menyampaikan materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Jadi, ulangi. Mohon maaf. Jadi, nama saya adalah Heru Dwi Wahana, Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Adapun pendidikan umum saya adalah S1 dari FISIP Undip Ilmu Pemerintahan Semarang, S2-nya Program Studi Ketahanan Nasional UGM, kemudian S3 adalah Program Studi Ilmu Pemerintahan IPDN. Kemudian saya juga melaksanakan pendidikan militer, yaitu sebagai pendidikan sekolah perwira wajib militer, kemudian sekolah peralihan infanteri, sekolah perwira lanjut, sekolah staf komando angkatan darat, juga melaksanakan beberapa kursus KIBI, Suspa jurnalistik dan sebagainya. Kemudian saya juga mengalami banyak tugas, pemindahan tugas, yaitu mulai dari Kodam 4 Diponegoro Semarang, kemudian pindah lagi di Dispenat Marga Besar Angkatan Darat Jakarta,
Kemudian setelah itu setelah sekolah, saya kembali kerja di Puspen TNI Jakarta. Kemudian saya pindah lagi ke Kostrad Jakarta. Kemudian geser lagi ke Secapa Bandung. Itu sekolah pendidikan untuk perwira. Kemudian kembali lagi ke Kostrad Jakarta. Setelah dari Kostrad, kembali lagi ke Dispenat, Markas Besar Angkatan Darat. Kemudian yang terakhir saya dinas di Kodam 5 Brawijaya, Surabaya. Kemudian pengalaman operasi, saya pernah melaksanakan dinas operasi di Timur-Timur, waktu masih bagian dari negara kita, Republik Indonesia, dan saya juga operasi di Aceh ketika melaksanakan operasi kemanusiaan ketika terjadi tsunami besar di wilayah Aceh. Baik, kita akan mulai materi inti. Jadi, mengapa itu pentingnya pendidikan kewarganegaraan? Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diwajibkan. Ini latar belakangnya ya. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diwajibkan dari tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Kemudian pendidikan kewarganegaraan juga merupakan fondasi dan modal utama bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat mempelajari, memahami dan mencintai setiap aspek dari Indonesia sendiri. Jadi keberadaannya itu jadi PKN itu modal utama ini ya. Untuk mengetahui, untuk mencintai segala aspek tentang Indonesia, baik aspek budaya, etnis, aspek dan ragam budaya lainnya. Kemudian juga latar belakangnya adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi bahwa lulusan program perguruan tinggi diharapkan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, yang mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan menjadi profesional. Maka dari itu sangat penting bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai karakter pada perguruan tinggi karena mereka membuka lapangan kerja yang memiliki dasar nasionalisme. Itu salah satu latar belakang mengapa pentingnya pendidikan PKN. Adapun tujuannya adalah dapat menciptakan generasi-generasi yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, cinta bangsa dan tanah air, cerdas, berkarakter, yang dapat memajukan NKRI, dapat membanggakan negara, dan dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, kita sebagai generasi muda ya, khususnya para mahasiswa, kita akan menghadapi beberapa tantangan. Generasi muda, tantangannya adalah bahwa proses instan dan praksis tanpa usaha lebih. Ini yang menjadi tantangan. Jadi rata-rata generasi Z dan generasi milenial itu dia kadang-kadang lebih proses instan, tidak inginnya cepat, praktis tanpa usaha. Ini yang karakter-karakter ini yang perlu menjadi tantangan karena pengen cepat. Yang kedua, budaya konsumtif. Nah, ini dipengaruhi budaya, pengaruh media sosial, kemudian mudah belanja karena tuntutan gaya hidup untuk pengakuan diri, dan menyebabkan hal ini menjadi gaya hidup konsumtif. Ini harus diwaspadai generasi milenial. Kemudian ekses negatif dari media sosial itu akan berpotensi dan berpengaruh terhadap ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Terus budaya tidak sesuai dengan jati diri bangsa, termakan hoak dan provokasi. Ya, ini sering, ini gampang sekali termakan hoak dan provokasi. Kemudian tidak produktif dan mental lemah. Kemudian lapangan pekerjaan semakin sulit. Nah, karena nanti pada tahun 2020, 2030 sampai 2040 Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada dibandingkan usia yang tidak produktif. Pada periode ini, maka penduduk produktif mencapai 64% dari jumlah total penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 jiwa. Ya, ini akan menjadi ujung tombaknya nanti para mahasiswa sekalian setelah menjadi sarjana. Jadi kita bonus demokrasi ini harus kita manfaatkan sehingga akan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kemudian pendidikan karakter di perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi itu secara yuridis bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Kemudian secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang lain, secara lingkungan. Kemudian, proses perkembangan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik khas bawaan maupun lingkungan, di mana orang bersangkutan tumbuh dan berkembang. Hilang ya? Oh, bentar. Jadi karakter itu berasal dari kata karaso, dari bahasa Yunani. Artinya adalah itu cetak biru, tumak, atau menandai. Jadi karaso atau karakter itu memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Kemudian karakter adalah artinya juga bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Bahwa karakter adalah, jadi kalau karakter adalah kepribadian, perilaku yang bersifat watak. Itu kalau bahas dalam agama Islam itu adalah akhlak. Selanjutnya, menurut Sumarsono Sudarsono mengatakan ada 6 hal dalam membentuk karakter, yaitu kejujuran, keterbukaan, keberanian, mengambil resiko, bertanggung jawab, memenuhi komitmen, dan kemampuan berbagi. Kemudian karakter tidak dapat diajarkan, akan tetapi diperoleh dari pengalaman. Nah, dari pengalaman ya. Oleh karena itu harus dilatih. Kebiasaan sehari-hari dapat menghasilkan pengalaman belajar. Pembangunan moral dan karakter lebih efektif melalui dialog dengan mendiskusikan kasus-kasus nyata yang diangkat melalui proses pelatihan itu. Dengan adanya pendidikan karakter yang diterapkan di perguruan tinggi, maka diharapkan mahasiswa dapat merancang visi masa depan untuk diri sendiri, lingkungan, dan keluarga, dan membentuk masyarakat madani yang kreatif dan inovatif.
menurut Pendidikan Nasional, Dignas, bahwa ada 18 nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu pertama, itu ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikasi yang bersahabat atau bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ini menurut Dignas itu ada 18 karakter yang harus kita miliki nih untuk generasi-generasi Z. Selanjutnya, hakikat pendidikan. Bahwa pendidikan kewarganegaraan itu sendiri merupakan upaya sadar. Jadi upaya sadar ini, serta terencana untuk mencerdaskan segala kehidupan bangsa, serta menumbuhkan jati diri bangsa, serta moral bangsa sebagai satu dasar pelaksanakan hak dan kewajiban bela negara demi kelangsungan hidup serta kejayaan negara. Adapun dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan berusaha mengembangkan nilai-nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Ini adalah pendidikan dalam pengembangan kewarganegaraan. Selanjutnya, bahwa pentingnya pendidikan karakter di perguruan tinggi. Mengapa karakter itu sangat penting dan mengapa perguruan tinggi harus melaksanakan pendidikan karakter ini? Bahwa perguruan tinggi memiliki pilihan dalam mengajar dan pembentukan karakter, yaitu dapat mengintegrasikan secara alami dengan kurikulum standar maupun mengajarkan beriringan dengan kurikulum standar. Dengan demikian, jika perguruan tinggi tidak menyusun dalam program pendidikan karakter tersendiri, namun mengintegrasikannya dalam kurikulum standar yang sudah ada, tentu saja hal ini membawa konsekuensi cara pengajaran yang berbeda dan cara pemberian nilai yang berbeda. Tidak lagi mengevaluasi penguasaan teori atau kemampuan kognitif mahasiswa, namun lebih jauh mengevaluasi implementasi karakter atau nilai-nilai luhur. Ya, seperti apa kegiatan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Ini adalah salah satu bentuk pendidikan karakter di perguruan tinggi. Selanjutnya, bahwa pendidikan karakter di perguruan tinggi akan menemui kendala karena adanya pendapat ini, ada beberapa pendapat yang keliru sementara ini, bahwa karakter seorang sudah terbentuk sebelum masuk di perguruan tinggi dan merupakan tanggung jawab orang tua untuk membentuk karakter anaknya. Kemudian juga ada anggapan bahwa perguruan tinggi, khususnya dosen, tidak memiliki kepentingan dengan membentuk karakter karena mereka direkrut bukan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian, karakter merupakan istilah yang mengacu pada agama atau ideologi konservatif tertentu. Sementara itu, perguruan tinggi di barat secara umum melepaskan diri dari agama atau ideologi tertentu. Selanjutnya, beberapa kondisi di luar kurikulum yang perlu diperhatikan perguruan tinggi karena hal tersebut mendukung suksesnya implementasi pendidikan karakter menurut Melinda dan Berkovits, bahwa budaya kampus dan praktik-praktik interpersonal yang menjamin bahwa mahasiswa diperlakukan dengan perhatian dan hormat. Ini budaya kampus yang perlu dikembangkan. Jadi harus memperhatikan mahasiswa secara hormat. Dosen dan staf menjadi model karakter yang tidak bagi mahasiswa, yang baik bagi mahasiswa, menghidupkan nilai-nilai dalam interaksi keseharian dengan mahasiswa. Selanjutnya, memberi kesempatan pada mahasiswa memiliki otonomi
dan pengaruh dalam pengelolaan perguruan tinggi, serta memberikan wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa, memberikan kesempatan mahasiswa untuk berdebat maupun berkolaborasi mencari pemecahan masalah isu-isu moral, sharing visi, sense of collectivity, dan responsibility. Kemudian juga harus social skill training, artinya kampus menyelenggarakan pelatihan bagi mahasiswa yang tujuannya agar mahasiswa dapat melakukan penyesuaian jangka panjang dengan memperkuat keterampilan pemecahan masalah interpersonal. Kemudian kesempatan lebih pada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan masyarakat oleh kampus yang bisa menaikkan perilaku moral. Jadi, meskipun berbagai strategi dan pendekatan yang digunakan mungkin berbeda ya, namun tujuannya adalah sama, yaitu mendorong dan menginspirasi mahasiswa untuk mengembangkan, menerapkan moralnya sendiri ketika berada dalam tekanan lingkungan. Kemudian sumber histori, sosiologi, politik tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi secara historis kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara yang merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia berdiri organisasi Budi Utomo tahun 1908, disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada saat itulah bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum menamakan dirinya sebagai Indonesia. Namun pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari seluruh wilayah Nusantara berikrar menyatakan sebagai bangsa Indonesia, bertanah air dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 30-an ada organisasi kebangsaan yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Jadi pada tahun 30-an banyak organisasi-organisasi kebangsaan yang berkembang, organisasi sosial, organisasi perdagangan, dan macam-macam. Kemudian akhir Indonesia merdeka. Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan yang panjang, pengorbanan jiwa raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian periode selanjutnya pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai. Namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang lagi belumlah selesai. PKN pada saat ini permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial, kultural, dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Jadi secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 57, sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri tahun 1972 bahwa pada Orde Lama mulai dikenal dengan istilah, jadi pada tahun 57 dikenal dengan istilah kewarganegaraan. Isi mata pelajaran PKN waktu itu adalah membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Kemudian juga setelah itu pada tahun 1962 ada pelajaran civics. Itu lebih banyak membahas tentang sejarah
kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk national and character building bangsa Indonesia. Kemudian pendidikan kewarganegaraan negara tahun 1968. Jadi bagaimana sumber politis PKN pada saat Indonesia memasuki era baru? Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tercantum mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam mata pelajaran tersebut, materi maupun metode bersifat indoktrinatif. Nah, jadi indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan dalam pembinaan jiwa Pancasila. Selanjutnya dalam kurikulum tahun 1968, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran wajib untuk SMA. Adapun pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan korelasi. Artinya, mata pelajaran PKN dikorelasikan dengan mata pelajaran lain seperti sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, hak asasi manusia, dan ekonomi. Sehingga mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi lebih menantang dan bermakna. Masih banyak beberapa perubahan kurikulum selanjutnya. Jadi keberadaan PKN secara historis, PKN di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi, sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Secara sosiologis, PKN Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan, mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Secara politis, PKN Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Dinamika pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi ditandai dengan perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif dan perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Selanjutnya, kesimpulan bahwa tujuan diadakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini tidak lain karena ingin menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Hal ini jelas sangat dibutuhkan untuk membangun suatu negara yang hebat. Kita tentu tidak ingin masalah-masalah di Indonesia yang berhubungan dengan pendidikan kewarganegaraan ini kembali terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, pastinya kita berharap Indonesia menjadi lebih baik nantinya. Jika hal ini terwujud, maka tidak akan ada lagi masalah sosial seperti kemiskinan dan kualitas pendidikan yang rendah, banyaknya kasus korupsi, dan daerah-daerah yang semakin tertinggal dan diabaikan oleh pemerintah pusat. Jadi Indonesia membutuhkan partisipasi dari masyarakat, khususnya mahasiswa, sebagai bagian dari pendidikan tinggi negeri ini untuk dapat mengamalkan dan pembelajaran yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan. Itu kesimpulan yang
saya sampaikan dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Bapak Heru. Luar biasa sekali ya materi yang tadi disampaikan. Kita sebagai generasi emas perlu sekali setiap individunya mampu menghadapi tantangan di masa depan. Baik, selanjutnya materi peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun generasi berkarakter kedua akan disampaikan oleh Yusan Aja Samaizar, selaku mahasiswa Esa Unggul Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dan sekaligus narasumber kedua kita. Yusan Aja, kami persilahkan. Iya, Siska bisa dibantu untuk presentasinya, slide presentasinya. Mohon maaf teman-teman semuanya, sebentar ya lagi ada masalah kendala sedikit untuk menampilkan PPT.
Apakah sudah terlihat untuk presentasinya, materinya? Iya, sudah, Yusan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun generasi berkarakter. Perkenalkan, nama saya Yusan Azizya Maizar, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Oke, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan nilai-nilai moral kebangsaan di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Peran PKN semakin signifikan untuk membangun generasi yang beretika, bertanggung jawab, dan siap menghadapi kompleksitas kehidupan bernegara. Oke, apa sih pengertian pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang mengajarkan hak dan kewajiban warga negara serta membentuk kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai dasar Pancasila atau ideologi, konstitusi, dan hukum negara, hak asasi manusia, dan demokrasi dan pluralisme. Oke, selanjutnya pengertian karakter. Karakter dapat didefinisikan sebagai kumpulan nilai moral dan etika terbentuk dalam diri seseorang dan menentukan sikap serta perilakunya. Beberapa aspek penting karakter meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan keadilan. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter. Pembentukan nilai-nilai moral. Pendidikan kewarganegaraan menanamkan nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan rasa hormat. Ini memberikan landasan bagi siswa untuk memahami apa yang benar dan salah dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, membangun kesadaran kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan membantu siswa menyadari pentingnya peran mereka sebagai warga negara yang aktif, tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam masyarakat. Ini mencakupi pengajaran tentang hak dan kewajiban serta pentingnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Dan yang terakhir, ada penanaman nilai demokrasi dan toleransi. Dalam sistem demokrasi dan toleransi, ada perbedaan pendapat dan latar belakang sosial adalah kunci. PKN mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan budaya, agama, dan pandangan, sehingga generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang inklusif dan toleran. Tantangan apa saja sih pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter? Yang pertama, pengaruh media sosial, kemudahan akses, dan informasi yang sangat banyak tidak selalu disertai dengan kemampuan untuk menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya adalah individualisme dan materialisme. Perkembangan budaya global yang lebih mementingkan diri sendiri dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Setelah itu, kurangnya keterlibatan keluarga dan masyarakat. Pendidikan karakter tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga harus didukung oleh keluarga dan lingkungan sekitar dari sejak di lingkungan keluarga. Lalu solusinya apa sih untuk mengoptimalkan pendidikan kewarganegaraan? Nah, integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum, yaitu kurikulum PKN harus terus disesuaikan dari kebutuhan zaman ke zaman dan lebih banyak kegiatan yang menekankan praktik nilai-nilai karakter dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, pembelajaran konteks studi. Mengaitkan pembelajaran PKN dengan isu-isu aktual dalam masyarakat akan membuat siswa lebih memahami relevansi pembelajaran tersebut. Setelah itu, kolaborasi sekolah, keluarga, dan komunitas. Pendidikan karakter harus melibatkan semua elemen, termasuk orang tua, komunitas lokal, dan tokoh masyarakat.
Jadi kesimpulannya adalah pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas tapi berkarakter dengan memadukan pendidikan nilai-nilai moral, demokrasi, tanggung jawab, dan toleransi. PKN dapat menciptakan generasi siap menghadapi tantangan global dan menjadi warga negara yang baik. Dan terakhir, untuk menghadapi tantangan masa depan, generasi muda yang membutuhkan landasan karakter yang kuat, pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan memainkan peran kunci dalam membentuk generasi tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga sikap moral dan etika yang mulia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di webinar kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua hadirin yang datang di webinar ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yusan atas materi yang sangat luar biasa tadi ya. Pastinya kita semua sangat membutuhkan landasan karakter yang kuat. Agar kita sebagai generasi yang berkarakter tidak hanya memiliki pengetahuan, melainkan sikap dan moral kita yang baik dan beretika. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun generasi berkarakter pada hari ini. Semoga acara ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini, terutama kepada kelompok saya sendiri. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diambil alih oleh MC kita yaitu Marsha Eka Febrianti. Marsha Eka Febrianti, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi pemaparan materi tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun generasi berkarakter, maka berakhir pula acara webinar kita pada hari ini. Tetapi sebelum saya tutup webinar hari ini, seperti ada yang kurang jika kita belum melakukan sesi foto terlebih dahulu. Untuk itu, para peserta webinar diharapkan untuk on-cam agar tertangkap oleh layar. Baik, Siska, selaku operator, dipersilakan. Oke, teman-teman, untuk slide pertama siap-siap ya. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, link daftar hadir akan dikirimkan melalui kolom komentar. Diharapkan para peserta webinar mengisi link tersebut sebagai daftar kehadiran dan syarat mendapatkan sertifikat. Baik, demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Marsha Eka Febrianti, perwakilan dari kelompok 2, mengucapkan mohon maaf jika masih ada salah kata dan kekurangan dalam webinar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu, sudah selesai webinarnya? Link daftar hadirnya sudah ada di kolom chat ya, teman-teman bisa langsung diisi saja.
Mohon tunggu ya teman-teman untuk arahan dari Bu Ayu. Mana pergi dia? Webinar kita untuk hari ini sudah selesai teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir dan menyempatkan diri untuk menonton. Dadah. Terima kasih juga. Dadah. Terima Dadah. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dadah Ya, adik-adik. boleh les ya. Dadah Dadah adik-adik. les ya. Terima kasih Dadah. guys. Dadah Leo. Dadah. Dadah ya. Leo muka ngambek Leo. Kocak. Mana Pras? Beras udah Tadi keluar. ngambek. Oke guys, keluar ya. Yuk. Aku end live ya.